Shalom Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, yakni Jumat tanggal 12 Juni 2026, kita mendengarkan firman Tuhan dulu untuk menguatkan kita beraktivitas dalam satu hari ini. Nah, untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita sering mendengar istilah taat. Dan kita mendengar ketika kita dalam dunia sekolah kita, bahkan di dalam dunia pekerjaan kita, bahkan mungkin dalam memakai waktu yang tepat. Kenapa kata taat ini sering diperdengarkan? Karena kata taat ini menghunjuk kepada sesuatu sikap atau perilaku, nilai-nilai yang sangat dianggap baik di dalam kehidupan manusia. Kata taat ini juga mengandung satu keberanian, bagaimanakah kita mampu mengambil satu sikap yang jelas dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menentukan pilihan kita. Dan melalui kata taat ini mengandung kata setia, tidak berubah-ubah, bahkan tidak mau bergeser ke sana kemari, tetapi dia tetap bertahan, dan lebih tepatnya dia tidak mampu digeser oleh siapapun. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimanakah kesaksian Petrus dan rasul-rasul lainnya ketika mereka diperhadapkan dengan pilihan yang luar biasa, dan ketika nyawa menjadi taruhannya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Mereka selalu dikejar-kejar, selalu diintimidasi, bahkan mereka selalu dibawa ancaman kematian dalam memberitakan Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Dan ini membutuhkan sesuatu pengorbanan yang luar biasa Bapak Ibu. Petrus tahu bahwa mengabarkan berita kebenaran Injil Kristus harus mempertaruhkan nyawa sekalipun. Bahkan ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang luar biasa di depan mata, iming-iming yang luar biasa, bahkan bisa jadi sesuatu hadiah yang luar biasa yang bisa mungkin mengubah sikap kita dalam memilih. Bukan hanya kepada Rasul Petrus dan yang lainnya, tetapi kepada kehidupan kita semua. Banyak orang tidak pernah memakai marganya di akte lahir atau KTP karena takut nanti ketika orang Batak selalu dihubungkan dengan kekristenan, sehingga dia takut di dalam dunia pekerjaan dia tidak diterima, atau mungkin di pegawai swasta atau pegawai negeri atau di mana saja. Atau Bapak Ibu saudara, kita mungkin takut berdoa di tempat-tempat umum, dan bisa saja kita mengkaburkan agama kita di KTP atau tidak pernah mengakui agama kita sebagai orang Kristen. Atau bisa jadi Bapak Ibu saudara, di pekerjaan kita
kita seolah-olah bermuka dua, sehingga ketika ada iming-iming kenaikan pangkat atau apapun itu, lalu kita dengan segampangnya menjual iman kita, menjual agama kita. Tetapi satu sisi kita kembali kepada kehidupan normal kita sebagai orang Kristen. Itu sangat mendukakan, bahkan mungkin miris mendengarkannya, karena firman Tuhan mengatakan tidak boleh mendua hati. Karena itu saudara-saudaraku, perlu sikap atau keberanian yang luar biasa, sehingga ketika pernyataan Tuhan ini lahir, bagaimanakah supaya umatnya boleh sungguh-sungguh mengikuti Dia, setia sampai akhir. Inilah yang mau Petrus katakan, bahwa dia berani bersaksi tentang siapa yang dipilihnya. Dia berani bersaksi tentang siapa yang diikutinya. Bahkan dengan keyakinannya, dengan keimanannya, bahkan dia melebihi daripada yang dipikirkan oleh manusia. Ketika mungkin mereka mengiming-imingkan harta dan sebagainya, bisa jadi berubah sikap pilihan mereka. Tetapi tidak seperti itu. Banyak manusia bisa berubah karena harta dunia, bisa berubah karena kedukaan yang terus mendalam tidak pernah berubah, atau mungkin dia tidak mau bahwa hidupnya susah ketika bersama dengan Kristus. Tetapi hari ini kita diajak bagaimanakah kita menunjukkan ketaatan kita dan selanjutnya kesetiaan kita, supaya kita tidak lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah. Karena manusia bisa berubah-ubah, tetapi kasih sayang Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Manusia memiliki fase atau limit atau waktu di tengah-tengah dunia ini. Mungkin sebentar dia akan bisa memberikan suatu jabatan yang bagus bagimu, tapi dia harus tahu pada suatu saat juga dia harus pensiun dari pekerjaannya. Dia bisa mungkin menjadi orang yang hebat pada masanya, tetapi pada suatu waktu dia tidak akan menjadi apa-apa dalam hidupnya. Untuk itu jangan kamu taat kepada manusia. Taat dalam pekerjaan itu kewajiban kita. Taat dengan waktu itu sesuatu yang harus. Bahkan tidak hanya itu saja, kita harus memakai waktu kita dengan baik. Tetapi ketaatan kepada Allah menuntut kita bagaimanakah kita setia, bukan hanya kepada ibadah-ibadah kita saja, tetapi ketaatan kita menuntut sesuatu kesaksian yang harus kita beritakan bahwa bersama dengan Tuhan maka hidupmu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketaatan tidak akan pernah menimbulkan ketakutan jika engkau bersama dengan Tuhan. Ketaatan akan teruji bahkan ketika engkau bersama-sama dengan Tuhan melakukan ketaatan itu, maka Tuhan akan menolongmu. Firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 23:1, Tuhan adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. Jangan hatimu mendua, setengah untuk dunia ini, setengah untuk Allah. Jangan hatimu bimbang, jangan hatimu khawatir, jangan hatimu takut, karena Allah akan memegang tangan kananmu dan menolong engkau di dalam setiap pergumulan hidupmu. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup kita harus hidup penuh ketaatan kepada Tuhan. Dengan ketaatan maka kita akan menghindari dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan sebaliknya kita akan melakukan hal-hal yang baik dan luar biasa bersama dengan hidup kita. Karena kita penuh taat kepada Allah. Ketaatan bukan berarti tidak takut. Tetap ada rasa khawatir dan ketakutan. Tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak dalam hidupmu. Selamat bekerja, selamat taat kepada Tuhan, dan nyatakan bahwa Tuhan selalu mendahului setiap pekerjaanmu ketika engkau berdoa dan memohon kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami lebih taat sepanjang hidup kami sampai Tuhan memanggil kami.
mengikuti Engkau daripada mengikuti dunia ini yang seringkali memberikan duka cita dan memberikan ketidakpastian dalam hidup kami. Berkatilah hidup kami, jagalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus berada di dalam tangan Tuhan. Dan berkatilah keluarga kami, orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Dan biarlah bersama-Mu kami terus optimis menjalani hidup kami setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom bagi kita.